Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Gibran dari kelas T3B dengan NIM 233140700111046. Kali ini saya akan membahas tentang SWOT analisis, atau saya akan menganalisa SWOT dari produk smartphone dari brand Huawei dan Xiaomi. Langsung saja, yang pertama, sebenarnya apa sih itu SWOT? SWOT itu adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, yang masing-masing tentunya memiliki arti. Strength itu adalah kekuatan, Weakness itu kelemahan, Opportunities itu peluang, dan Threats ancaman. Analisis SWOT adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi posisi kompetitif suatu perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis. Langsung saja, mungkin yang pertama itu saya akan membahas tentang SWOT analisis produk smartphone Huawei. Yang pertama di sini ada kekuatan dari Huawei itu. Huawei sendiri memiliki beberapa kekuatan yang membuatnya menonjol di pasar smartphone global. Pertama itu adalah inovasi teknologi. Huawei memiliki beberapa kekuatan yang membuatnya menonjol di pasar smartphone global. Yang dikarenakan Huawei ini sendiri adalah salah satu pilar utama perusahaan dengan menginvestasikan lebih dari 10% dari pendapatannya dalam penelitian dan pengembangan. Huawei telah berhasil menciptakan produk-produk inovatif, terutama dalam teknologi 5G dan kecerdasan buatan. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan daya saing Huawei ini di pasar, tetapi juga memperkuat reputasinya sebagai pemimpin dalam teknologi komunikasi. Yang kedua itu adalah posisi pasar yang kuat. Huawei sendiri memiliki posisi pasar yang kuat karena seringkali menduduki peringkat kedua setelah Apple dalam hal pengiriman smartphone secara global. Merek ini telah berhasil menjangkau lebih dari 1.700 negara dan melayani lebih dari 3 miliar orang di seluruh dunia. Selain itu, produk-produk Huawei juga dikenal dengan kualitasnya yang tinggi dan harga yang kompetitif, menjadikannya pilihan menarik bagi konsumen yang ingin mencari smartphone. Selanjutnya adalah kelemahan dari Huawei ini. Di sisi lain, Huawei juga tentunya memiliki kelemahan yang signifikan. Salah satunya adalah keterbatasan di pasar AS. Regulasi yang ketat atau larangan dari pemerintah AS telah menghambat kemampuan Huawei untuk memasuki pasar tersebut. Yang pasar tersebut bisa dibilang merupakan salah satu pasar smartphone terbesar di dunia saat ini. Selain itu, Huawei juga mengalami kelemahan pada ekosistem perangkat lunak. Dibandingkan dengan pesaingnya yang lain seperti Apple dan Samsung, keterbatasan Huawei ini pada perangkat lunak dapat mempengaruhi pengalaman pengguna dan tentunya sangat mempengaruhi loyalitas pengguna terhadap penggunaan smartphone Huawei ini. Selanjutnya ada opportunities Huawei atau peluang dari smartphone Huawei ini. Huawei sendiri memiliki berbagai peluang untuk pertumbuhan di masa depan. Ya, mungkin yang paling menonjol saat ini yaitu ekspansi jaringan 5G, yang saat ini memberikan kesempatan besar bagi perusahaan untuk meningkatkan penawaran produknya. Sebagai pemimpin dalam teknologi 5G, Huawei dapat memanfaatkan peluncuran jaringan 5G global untuk meningkatkan penawaran produknya dan pasarnya, sehingga Huawei dapat memanfaatkan posisi kepemimpinannya pada infrastruktur 5G untuk memperluas pasarnya.
Selain itu, diversifikasi ke IoT dengan kemajuan Huawei ini dalam teknologi IoT. Huawei telah dapat memanfaatkan kemampuan jaringannya untuk memperluas ke perangkat dan solusi rumah pintar. Pasar negara berkembang di Afrika dan Asia juga menawarkan potensi pertumbuhan yang signifikan dari Huawei ini. Selanjutnya, terakhir dari brand smartphone dari Huawei ini yaitu threat atau ancaman. Yang pertama itu adalah ketegangan geopolitik. Ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung antara Cina dan Amerika Serikat tentunya hal ini akan sangat berdampak negatif dan dapat lebih membatasi operasi Huawei dan akses ke teknologi penting. Larangan dari beberapa negara terhadap produk Huawei akan sangat berdampak dan bahkan merugikan citra merek dan keuangannya. Setelah itu, Huawei juga mengalami ancaman yaitu bisa dibilang persaingan Huawei ini juga ketat dengan beberapa brand lain. Pasar smartphone sangat kompetitif dengan pemain utama seperti Apple dan Samsung yang terus berinovasi dan merebut pasar. Hal ini tentunya dapat menekan pasar serta profilabilitas dari brand Huawei ini di pasaran. Setelah menganalisa dari SWOT pada produk smartphone Huawei tadi, di sini saya akan menganalisa produk smartphone dari Xiaomi. Ya, kembali lagi pada yang pertama itu adalah kekuatan dari smartphone Xiaomi ini. Yang pertama itu loyalitas merek yang kuat. Perusahaan ini telah membangun basis pelanggan yang setia terutama di kalangan konsumen muda yang menghargai inovasi dan keterjangkauan. Hal ini tentunya menjadikan pilihan utama bagi konsumen yang sadar akan anggarannya. Sejak didirikan pada 2010 silam, Xiaomi telah cepat mendapatkan pasar dengan pendekatan bisnis yang inovatif dan tentunya dengan penetapan harga yang tidak terlalu over dan masih bisa dijangkau oleh orang yang mungkin berpenghasilan rata-rata. Kedua itu adalah produk yang hemat biaya. Xiaomi dikenal karena menawarkan smartphone berkualitas tinggi dengan harga kompetitif dan menjadikannya menarik bagi konsumen yang sadar akan anggaran. Terutama di kalangan generasi muda yang menghargai inovasi. Selanjutnya yaitu kelemahan dari smartphone Xiaomi ini. Pertama itu adalah keterbatasan kehadiran retail fisik. Maksudnya itu Xiaomi terutama mengandalkan saluran penjualan online yang mungkin membatasi jangkauannya di antara konsumen yang lebih memilih toko fisik. Hal ini mungkin akan membatasi karena keterbatasan retail fisik ini mungkin hal ini akan membatasi jangkauan di kalangan konsumen yang mungkin lebih memilih berbelanja secara langsung. Selain itu, ketergantungan pada pasar berkembang juga bisa dibilang menjadi perhatian. Kenapa? Karena meskipun ada potensi pertumbuhan di wilayah tersebut, fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi kinerja penjualan Xiaomi. Selanjutnya ada peluang dari smartphone Xiaomi ini, yaitu yang pertama masuk ke pasar berkembang.
Xiaomi ini memiliki peluang besar untuk menyokong ke pertumbuhan di wilayah dengan penetrasi smartphone rendah seperti Afrika dan Asia Tenggara. Wilayah seperti Afrika dan Asia Tenggara menawarkan potensi besar bagi Xiaomi untuk memperluas basis pelanggannya. Selanjutnya ada kemajuan dalam teknologi 5G. Seiring dengan meningkatnya adopsi 5G secara global, Xiaomi dapat menginovasi produk baru yang memanfaatkan teknologi ini untuk menarik konsumen yang melek akan teknologi. Investasi dalam R&D juga dapat membantu perusahaan mengurangi ketergantungan pada pemasok pihak ketiga dan meningkatkan kualitas produknya. Terakhir, threat atau ancaman dari smartphone Xiaomi ini yaitu persaingan pasar yang ketat. Industri smartphone sangat jenuh dengan pesaing seperti Huawei, Apple, dan Samsung. Karena hal ini dapat menekan margin keuntungan dan pangsa pasar. Selain itu, ketidakpastian ekonomi seperti penurunan ekonomi global atau ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi kebiasaan belanja konsumen dan mengganggu rantai pasokan serta stabilitas penjualan pada suatu brand tersebut. Dan ini adalah daftar pustaka dari referensi yang saya ambil untuk mengerjakan tugas ini. Mungkin sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan saya, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.